Lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, ketua umum parpol, para menteri, dan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Garda Revolusi Iran merilis momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah 2 untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang proyeksi operasi militer ke Iran bisa lebih panjang, 4 hingga 5 minggu dari rencana awal. Sutri di Bekasi diduga jadi korban perampokan. Sang suami tewas dan istrinya dalam kondisi kritis. Warga meminta kasus ini diusut tuntas. Fenomena langit langka gerhana bulan total super blood moon menghiasi langit Indonesia. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami akan menyajikan juga informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, ketua umum parpol, para menteri dan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Tampak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba dan disambut Mensesnek serta Seskap. Tak berselang lama, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hadir di istana, disambut langsung Presiden Prabowo, saudara. Hadir pula Wapres ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan Wapres ke-11 Budiono. Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di istana. Presiden Prabowo juga mengundang pimpinan partai politik. Dan saudara, hingga kini pertemuan masih berlangsung. Malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling tukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu? Oke. Nanti kita lihat. Ada hasil dibahas nggak, Mas? Ada Belum hal tahu, nanti kita lihat. Oke. Perang semakin meluas ketika Israel kembali melakukan serangan udara ke Teheran dan Beirut, Lebanon. Sejumlah ledakan terjadi di beberapa titik kota Beirut. Militer Israel mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di Beirut sebagai target pada Selasa waktu setempat. Serangan Israel di Beirut menargetkan kawasan Haret Haik di selatan Beirut dengan alasan pertahanan di perbatasan dan melindungi warga Israel dari potensi serangan Hizbullah. Militer Israel menyebut serangan ini langkah taktis untuk keamanan warga sipil. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM juga merilis rekaman saat menyerang infrastruktur militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan militer Amerika Serikat mengenai kendaraan dan persenjataan Iran. Melalui akun X, CENTCOM menyebut pasukan AS menyerang Iran secara presisi dan fokus untuk menghancurkan rudal ofensif Iran.
Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah 2 untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal penerus Fatah 1 adalah kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk mencapai kecepatan dan kemampuan manuver tinggi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ke Iran bisa lebih panjang dari rencana awal dalam keterangannya di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Trump bilang awalnya ia memproyeksikan operasi militer ke Iran selama 4 hingga 5 minggu. Namun Trump bilang militer Amerika Serikat siap untuk waktu serangan lebih lama. Trump juga mengungkap AS tengah melaksanakan operasi Epic Fury untuk menghancurkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran. Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Ya, pasca serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran balas menyerang lewat gempuran serangan udara yang dahsyat ke Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Serangan ini sudah dilancarkan negara Iran dalam pembalasan dari serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Dalam serangan balasan ini, sejumlah negara di Timur Tengah juga mengalami dampak, di antaranya Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, Yordania, dan Siprus. Wamenhan Mugianto beserta delegasi Kementerian HAM terdampar di Doha, Qatar selama 3 hari terakhir akibat penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah, saudara. Dalam keterangannya melalui media sosial Instagram, Mugianto mengungkapkan situasi di Qatar yang belum juga kondusif. Ia pun belum mendapatkan kepastian terkait dengan kapan ruang udara di Qatar akan dibuka. Mugianto mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah yang berdampak konflik AS Israel dan Iran untuk tetap tenang dan tetap mengikuti arahan dari Duta Besar Indonesia dan otoritas setempat. Mengenai situasi ketiga, kami terdampar di Doha, di Qatar, dalam perjalanan kami yang seharusnya adalah menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Sampai hari ketiga, situasinya masih belum kondusif, masih belum ada kepastian kapan ruang udara di Qatar dan di negara-negara sekitar ini akan dibuka. Kami berharap ya kita semua yang berada di wilayah terdampak konflik militer ini tetap tenang dan kita percayakan saja situasi ini segera membaik dan kita mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan dan juga arahan dari Bapak-Bapak Duta Besar dan juga otoritas setempat. Setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, ketua umum parpol, para menteri dan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Tampak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba dan disambut Mensesnek serta Seskap. Tak berselang lama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hadir di istana disambut langsung Presiden Prabowo. Hingga kini, saudara, pertemuan di istana masih berlangsung.
Lalu untuk lebih lengkap soal pertemuan di Istana, kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan dan Anggi Medarwan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, Jona. Jadi apa saja agenda undangan pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh termasuk Wakil Presiden dan juga mantan Presiden terdahulu? Jona. Ya Ibrahim, untuk agenda malam ini yang dimulai pada pukul 7.30 malam ini membicarakan beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan kondisi geostrategi atau geopolitik yang ada di kawasan, khususnya terkait dengan adanya konflik Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan, Presiden Prabowo mengundang mantan Presiden dan mantan Wapres. Tadi kami melihat ada 2 mantan Presiden, ada Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan untuk mantan Wapres ada 3. Yang pertama adalah Yusuf Kala, Budiono, dan Maruf Amin. Tidak hanya dari mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, kami tadi juga melihat ada sejumlah tokoh, ketua parpol data dan juga para menteri yang ikut turut diundang. Jadi memang pembahasannya ini cukup global, tidak hanya membahas terkait dengan isu-isu atau masalah domestik atau masalah nasional, tapi juga membicarakan apa yang terjadi di regional. Yang menarik adalah terkait dengan adanya undangan terkait dengan diskusi ini, juga tadi kami melihat ada mantan Menteri Luar Negeri Alwisya. Tadi memang kami sempat menanyakan terkait dengan kunjungan ke istana ini, tapi tadi Alwisya sempat sesumber mengatakan bahwa ya ini membahas terkait dengan ada beberapa hal terkait dengan adanya politik di kawasan. Jadi memang adanya tensi politik yang memanas di regional ini sudah memasuki hari keempat perang khususnya Iran dengan Israel. Jadi banyak sekali perbincangan, banyak sekali hal-hal yang nanti akan dibahas. Apakah Presiden Prabowo akan meminta pandangan atau pendapat dari para mantan presiden atau mantan wapres? Kami masih juga menunggu nanti statement resmi, apakah nanti akan disampaikan oleh Mensesnek atau Menseskam ataupun nanti para pejabat yang keluar dari pintu pilar ini dan nanti akan membicarakan atau menceritakan terkait apa inti poin. Tapi yang pasti adalah salah satu poin utama dari adanya undangan khusus kepada mantan presiden dan mantan wapres adalah membicarakan salah satu adalah isu adanya konflik yang ada di kawasan khususnya antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Ibrahim. Baik, Jona, jadi belum ada informasi ini pertemuan akan berlangsung berapa lama, Jona? Ya Ibrahim, kalau kita lihat tadi masuk pukul 19.30 atau 7.30, mungkin sekiranya pukul 9.30 atau kurang, atau bisa juga mungkin molor bisa selesai. Kalau kita melihat dari isu yang berkembang saat ini di kawasan, ditambah lagi dengan mengundang mantan presiden, mantan wapres, rasa-rasanya tidak mungkin cepat dikarenakan pasti ada pandangan-pandangan atau mungkin diskusi nanti yang akan dibahas di mana mungkin ini akan menjadi kebijakan. Apalagi kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakannya seperti mungkin dari Board of Peace atau ingin menjadi mediator, saja ini mungkin akan dibahas dan nanti akan dibincangkan bersama para mantan presiden atau mantan wapres terkait dengan fungsi atau kedudukan kita di konflik seperti apa. Ini akan kita tunggu apa yang menjadi statement beliau dan bagaimana dari poin-poin yang akan dibicarakan sekarang ini dan apa yang menjadi hal utama atau stance yang nanti akan diterapkan mungkin kepada kebijakan politik luar negeri kita. Baik, Ibrahim. Terima kasih Jona Hamonangan dan juga Anggi Medarwan untuk laporannya langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Rafiq dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. KPK juga menangkap 2 orang lainnya yang merupakan ajudan dan orang kepercayaan sang bupati dalam dugaan korupsi. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Budi menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Budi menambahkan tim penyidik KPK lainnya saat ini sedang berada di Pekalongan untuk memeriksa sejumlah pihak lain guna menggali keterangan yang dibutuhkan. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya dan
kami juga mengimbau agar para pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dengan kasus OTT Bupati Pekalongan yang dilakukan KPK. Menurut Lutfi, kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah bisa menjadi pembelajaran bagi jajaran kepala daerah yang lain. Gubernur Jawa Tengah menghormati kewenangan KPK usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Ahmad Lutfi menegaskan pemimpin daerah mesti menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum dan menciptakan good government. Untuk personilnya yang jelas kan itu kembali kepada personilnya yang dia lakukan. Bupati Wali Kota sudah tak sampaikan, kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok. Nah, itu ada 2 bupati di Jateng nggak rekaman ini Pak. Itu kan pelajaran tergantung personilnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personilnya yang dia lakukan. Setelah penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Setelah penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Iran menutup Selat Hormuz sejak Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan Iran atas serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel. Penutupan Selat Hormuz sontak mengguncang pasar energi global. Sebab selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz dan berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Penutupan Selat Hormuz juga mengganggu ekspor impor karena ini adalah jalur perdagangan vital bagi komoditas migas dan non-migas Indonesia dengan mitra di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global yang tentu berdampak juga terhadap Indonesia. Yang terganggu kan pasti suplai minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Berarti harga BBM bisa naik Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia hanya mengambil 25% kebutuhan minyak mentah atau crude yang melintasi Selat Hormuz. Ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang, tapi juga berdampak pada energi global. Ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Ekonomi Joshua Pardede menyatakan pemerintah harus memitigasi dampak kenaikan harga minyak mentah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Minyak mentah ini penting sekali buat aktivitas ekonomi di domestik gitu ya, karena kalau misalkan terjadi gangguan yang cukup signifikan tadi, terganggu secara berkepanjangan, tentu harga minyak naik, lalu juga harga pengapalan juga meningkat.
ya, dan ini akan berimplikasi juga kepada inflasi domestik yang dimana kemarin BPS juga menyampaikan bahwa inflasi di bulan Februari pun juga sudah sudah di atas 4% gitu ya, sehingga tentunya ini memberikan tekanan inflasi yang yang datang dari harga barang impor gitu ya, ataupun dengan kata lain imported inflation ini akan bisa meningkat, sehingga tentunya ini harus diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa memitigasi risiko tadi imported inflation akibat dari kenaikan harga minyak mentah. Sekaligus juga di saat bersamaan pun juga kita perlu memitigasi bagaimana dampak dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz jadi perhatian serius komunitas internasional karena berpotensi mengguncang stabilitas pasokan global. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sudah membahas soal dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh Indonesia terkait dengan penutupan Selat Hormuz. Kita sudah bersama dengan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov. Selamat malam, Mas Abra. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Abra, ini Selat Hormuz ditutup dan Trump bilang rencana perang akan lebih panjang dari rencana awal. Dampak ekonomi seperti apa nanti yang dibayangkan bisa dirasakan oleh Indonesia? Ya, ini yang perlu kita amati hari demi hari ini ya, pasca 4 hari serangan Israel ke Iran ini kan, yang pertama lonjakan harga minyak mentah dunia sudah sangat signifikan, bahkan kenaikannya mencapai 13%, atau saat ini di level $82 per barel untuk minyak jenis Brent. Dan hari ini kita mendengar statement dari Korps Garda Revolusi Iran menyampaikan bahwa perang ini akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan hanya menghambat lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, tetapi juga akan mengancam merusak ya jalur pipa minyak. Jadi bahkan ancamannya juga serius, ingin mendorong harga minyak menuju $200 per barel. Nah, artinya memang ketika peperangan ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan harga minyak mentah dunia ini melambung tinggi, Indonesia sebagai net oil importer tentu perlu sangat memitigasi ya menghadapi adanya resiko tadi, apalagi ketika nanti kita tidak bisa lagi impor energi kita, minyak maupun LPG melalui Timur Tengah, itu juga memang harus ada alternatif yang bisa didatangkan dengan cepat, dan yang kedua risikonya juga tetap tinggi karena harganya pasti juga akan tinggi sekali, dan itu pada akhirnya akan Mas Abra, bukan hanya soal harga. Wow, jika tadi sampai $200 per barel kan ini apa kita siap menghadapi itu, tapi soal supply juga ini bagaimana, karena kabarnya ada kapal Pertamina yang masih tertahan juga di sana. Betul. Jadi memang situasinya sangat serius, sangat berbeda jauh dengan situasi ketika pecah perang Rusia dan Ukraina, karena kita masih tetap bisa mendapatkan pasokan meskipun harganya melonjak waktu itu $120 per barel, tetapi konsekuensinya di tahun 2022 pemerintah harus menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Nah, sekarang ini selain adanya resiko harganya melonjak tinggi, kedua belum tentu kita bisa mendapatkan pasokan gitu, karena pertama kita harus mencari dari negara lain ya, salah satu yang paling memungkinkan adalah dari Amerika karena pemerintah juga sudah melakukan kerjasama bilateral. Yang kedua, negara-negara lain tentu juga akan berebut. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kegentingan terhadap pasokan energi, tetapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, itu artinya kita memang dalam situasi yang saling memperebutkan pasokan yang terbatas dari Mas. Mas Abra, itu kan challenge atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Tapi bagi rakyat yang akan merasakan dampak seperti apa dengan adanya konflik Iran, Amerika, Israel ini dan juga penutupan Selat Hormuz ini? Masyarakat dampaknya yang akan dirasakan seperti apa ini? Ya, ketika tadi nanti harga minyak melonjak tajam, kemudian dalam pengadaannya itu juga tadi akan ditransmisikan terhadap harga jual, kan ada dua jenis BBM kita, itu BBM yang disubsidi dan BBM yang non subsidi. Ya, BBM yang non subsidi ini pasti nanti akan mengalami koreksi harga secara bisnis as usual. Nah, artinya nanti akan ada potensi shifting konsumen BBM yang non subsidi ke BBM subsidi, padahal yang BBM subsidi ini kan kuotanya dibatasi. Nah, kemudian yang kedua juga alokasi untuk subsidinya juga sudah
ditetapkan di anggaran 2026 ini. Dan saya kira ruang pemerintah untuk menambah tambahan subsidi energi ini sangat terbatas sekali, beda sama tahun 2022. Karena 2022 waktu itu defisit kita masih boleh lebih dari 3% terhadap GDP. Tapi kan defisit kita tahun ini sudah dipasang 2,68% atau senilai Jadi ini 689 triliun. Mas Abra, ancamannya selain tadi BBM, energi juga misalkan listrik itu kemungkinan bisa akan mengalami kenaikan harga ke depan kalau ini tidak diantisipasi. Logistik juga. Ya, tadi saya baru cerita dari sisi komoditas energi, komoditas pangan, kemudian untuk kebutuhan impor bahan baku, ya barang modal itu juga otomatis akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang dari sisi cost untuk transportasi pelayaran juga akan mengalami kenaikan harga karena terbatas dan distribusinya yang terhambat. Nah, jadi efeknya memang luas sekali, bukan hanya di sektor energi. Cuma memang sektor energi ini akan menjadi salah satu komponen belanja yang akan memantik ya kenaikan biaya harga-harga yang lain. Kita berkaca adalah masih di tahun 2022 waktu itu inflasi kita ya untuk inflasi tahunannya sampai 5,5%, tetapi untuk inflasi dari harga yang diatur pemerintah termasuk di dalamnya adalah listrik dan juga BBM itu bahkan waktu itu inflasinya di akhir tahun sampai 13%, double digit Mas. Dalam situasi yang relatif waktu itu pasokan masih kita bisa dapatkan. Nah, apalagi sekarang nih situasinya lebih kompleks. Oke. Mas Abra, tapi kalau kondisi ekonomi negara kita nih sudah siap dengan buffernya jika tadi harga-harga tadi naik? Ya, sayangnya kan memang cadangan BBM pemerintah ini hanya 20 hari ya Mas. Ya, tentu pemerintah berkejaran dengan waktu untuk mendatangkan lagi tambahan suplai minyak mentah maupun BBM jadi. Di sisi lain juga tentunya harus menambah storage-nya juga untuk menampung stoknya agak diperbanyak. Jadi cadangannya jangan sampai hanya 20 hari, harus terus ditambah. Kita melihat benchmark dari beberapa negara seperti Jepang misalnya itu lebih dari 100 hari. Jadi kita juga harus melihat, mengukur bagaimana nanti kira-kira kalau ada gangguan pasokan maka sampai batas berapa bulan kita mampu memenuhi baik dari pasokan di dalam negeri maupun ketersediaan dari luar negeri yang sangat terbatas tadi. Baik, ini menjadi tantangan tadi saya bilang pada pemerintah untuk bisa bersiap menghadapi bagaimana dengan segala kemungkinan yang ada. Terima kasih Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama Mas Ibrahim. Setelah usai jeda, keluarga korban perampokan Pasutri di Bekasi yang berujung tewasnya sang suami meminta kasus ini diusut tuntas. Kompas Malam segera kembali. Setelah penyelidikan kasus perampokan Pasutri di Bekasi yang berujung tewasnya sang suami masih berlanjut, keluarga meminta kasus ini diusut tuntas. Anak korban menyebut keluarga menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kasus yang menimpa kedua orang tuanya. Menurutnya kasus yang menyebabkan sang ayah meninggal dan ibunya luka ini mengarah ke kasus pembunuhan. Polisi sudah datang ke rumah dari Polda dan juga dari Mabes, sudah melakukan penyidikan dan ulang TKP. Kami dari keluarga meminta keadilan, semoga ayahanda kami bisa terungkap siapa pelakunya, karena ini menurut kami lebih mengarah kepada kasus pembunuhan ya. Kami keluarga mengikuti proses hukum yang ada di Indonesia. Kami memohon keadilan. Sebelumnya pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan pada Senin 2 Maret 2026. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Kedua korban ditemukan anaknya saat hendak membangunkan kedua orang tuanya untuk sahur. Dalam kejadian itu, gelang emas dan 2 kunci mobil milik korban hilang.
Saudara, seorang pekerja pembersih gedung apartemen meninggal setelah terjebak di gondola yang tertiup angin kencang di Surabaya, Jawa Timur. Sementara satu pekerja lainnya harus dirawat. Dua pekerja pembersih gedung apartemen terjebak di gondola yang digunakan membersihkan kaca di lantai 25 apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan gondola beserta kedua pekerja terempas berulang kali. Proses evakuasi korban sempat terkendala akibat cuaca. Akibat kejadian ini, seorang pekerja meninggal dan satu orang lainnya terluka. Korban yang selamat segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Yang lagi bersihkan kaca ini di apartemen Ascot ini. Nah, ini mungkin karena anginnya terlalu kencang ya tadi ini sebentar tadi, jadi sampai ada yang terlepas. Penyelamatan tadi dilakukan menggunakan alat atau gimana? Pakai bantuan alatnya gondola tadi, ada gondola rescue. Jadi yang satu sudah terevakuasi, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisi masih sadar. Yang satu ini masih proses turun dari lantai 25, kondisi MD. Guna mengetahui penyebab pasti kejadian, tim Inafis dari Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi di lokasi kejadian. Petugas juga akan mendalami aspek keselamatan kerja serta kelayakan alat yang digunakan saat insiden terjadi. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Fenomena langit langka gerhana super blood moon bisa terlihat jelas, salah satunya di Manado, Sulawesi Utara. Setelah fenomena langit langka, gerhana bulan total super blood moon menghiasi langit Indonesia. Gerhana bisa diamati langsung di sebagian wilayah di tanah air. Salah satu daerah yang bisa menikmati pemandangan gerhana blood moon dengan jelas adalah di Manado, Sulawesi Utara. Di sejumlah daerah lain, peristiwa satu-satunya gerhana bulan di 2026 ini terhalang kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca cerah dan langit bebas awan, masyarakat bisa melihat perubahan warna bulan menjadi merah saat memasuki fase puncak gerhana. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, ketua umum parpol, para menteri dan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat malam. Tampak Presiden ke-7 Joko Widodo tiba dan disambut Mensesnek serta Seskap. Tak berselang lama, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir di istana disambut langsung Presiden Prabowo. Hadir pula Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala dan Wapres ke-11 RI Budiono. Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir di istana. Presiden Prabowo juga mengundang pimpinan parpol. Dan hingga kini, saudara, pertemuan masih berlangsung. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden dan Wapres terdahulu, Menteri Kabinet Merah Putih, serta tokoh dan ketua umum parpol ini dilakukan untuk diskusi dan mendengar masukan dari Presiden dan Wapres terdahulu serta para tokoh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.